Apakah Mr. Jackie Chan pengen saya nyanyi lagi? Mr. Jackie. Memang cantik. Memang Udah. Judul hari ini adalah apapun profesinya, penyanyi, aktor, desainer, presenter kondang harus selalu waspada dan jaga kesehatan. Hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Oke, dan sekarang gua hari ini konsep gua Takut banget sih lu, mata lu gak kelihatan. enggak, soalnya gimana tahu yuk, semenjak puasa ini gua harus tutupin mata gua. Kenapa emang? Karena mata gua suka jajan. Oh, dijaga. Dijaga. Iya, tapi sebenarnya kalau ngejaga mah dari sini aja nggak perlu mata juga ya. Iya, nggak perlu mata juga. Gua ternyata sebelum Covid gua udah punya loh kacamata begini. Iya, tahu gue. Iya. Iya, Itu terus hidung lu kok nggak ada itu? Hidung gua naik yuk, nyusut. Oh iya, hidungnya kan mancung. iya, jadi udah nggak melorot lagi ya. Maaf nih nggak sopan kelihatan rambut ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Dan sekarang ini kita akan masuk, untuk awal ini kita akan masuk ke dalam segmen Brownies lawan COVID-19. Oke. Dan Ada berita apa sih hari ini Om Are? Ada siapa di lagi, sini Oma? kita akan ada grafik update kasus corona di Indonesia. Coba kita lihat dulu seperti apa. Ini kita akan lihat update-nya. Oke, kita akan keluarkan di layar. Inilah dia update. Wabah corona di Indonesia diprediksi selesai di 6 Juni. Amin. Amin, mudah-mudahan lebih cepat dari itu ya. Amin. Jadi ini menurut grafik yang ada bahwa tingkat penyembuhan sudah semakin besar. Seperti itu ya. Sehingga penyebaran dari COVID corona insya Allah mata rantainya sudah bisa dihentikan. Ya, Di selama tanggal itu 6 Juni. selama bisa di masyarakat juga bisa diatur Ya. Sama semuanya. masyarakatnya nurut. Berarti ya. Oma tanggal 7 Juni mau buka. Apa? Tanggal 7. Malu ngapain belum ke mall? Belum tahu ya mau buka atau belum enggak. tahu. Karena per Senin 27 April 2020 jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia ada penambahan jadi 214 menjadi 1096. Jadi bertambah 214 orang sebenarnya. Sedangkan Menjadi 9.000. Menjadi 9.000, Oma. tapi iya menjadi 9.000. Tapi ada peningkatan sebesar 44 orang menjadi pasien sembuh itu ada 1.107 orang. Ya jadi Ya. yang sembuh juga ningkat ya. Ya, sembuh juga meningkat. Tapi kalau bisa, yang terjangkit juga harus terus menurun. Ya. Ya, itu dan juga
ada penambahan sebesar 22 orang di jumlah pasien yang meninggal menjadi 743 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, dan yang pasti kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Dan meskipun angka kasus jumlah pasien positif corona terus meningkat, ada nilai positif yang terlihat dari angka pasien yang sembuh yang terus menekan angka pasien yang meninggal. Karena itu, untuk semua manis yang ada di rumah, untuk dihimbau untuk sebisa mungkin tetap di rumah aja dan terus menerapkan social distancing ya. Dan dimanapun kalian berada, jika memang ada aktivitas yang harus melakukan memerlukan kalian keluar rumah, social distancing itu harus terus dijaga, jaga kebersihan dan rajin cuci tangan. Itu guna menekan angka kasus corona yang terus meningkat tersebut supaya terus menurun ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya kita ada artikel lagi mau kita bahas, coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Donor plasma darah seperti pasien 03 Ratri Anindya ini syaratnya. Oh, jadi ini Ratri kan udah sembuh, ya kan? Terus dia donor darah gitu. Didonorkan darahnya, ini katanya nih ya, mohon maaf kalau aku salah ya, katanya darah dari pasien yang udah pernah kejangkit itu bisa jadi antibodi untuk yang sakit gitu ya. Begitu ya? Nggak tahu tuh, nanti coba kita nanti itu nggak tahu kebenarannya seperti apa, itu nanti karena memang alternatif penyembuhan penyakit corona adalah dengan mendonorkan plasma darah, ya kan, dari pasien yang pernah positif corona namun dinyatakan sudah negatif. Tapi yang dinyatakan sudah negatif. Iya, jadi udah negatif, darahnya itu bisa diolah seperti kita PRP, Oma, kalau di salon, di klinik. Ya kan lu yang suka ke salon gitu. Jadi diambil darah kita diambil. Ya, nanti dipisahin darahnya yang mana plasma darah yang bagus, itu bisa jadi serum buat muka kita. Nggak ngerti gue anak. Gue mah duta kecantikan loh, Ma. Iya, makanya bedain ya. Ini dagu udah mulai turun nih, belum touch up. Iya, oke. Tapi juga untuk manis yang ada di rumah, ini syaratnya adalah pendonor plasma harus berusia minimal 18 tahun. Oke. Yang kedua juga memiliki berat setidaknya 50 kg. Ya, gue nggak bisa. Lu bisa. Harus lulus pemeriksaan medis. Nah, itu penting. Ya. Jadi yang kayak gini tuh penting ya, kayak ASI juga kan harus ada pemeriksaan medis dan bersertifikasi kan. Ya. Dan juga melengkapi screening riwayat medis, juga tes non reaktif untuk virus menular termasuk hepatitis dan HIV. Ya. Ya. Dan mengikuti diet, wah berat. Mengikuti diet yang disarankan termasuk 50 hingga 80 gram protein harian. Jangan gitu. ngeliat gua, kenapa sih pas diet pada ngeliat gua? Santai aja. Santai. Tapi kan untuk manis yang ada di rumah, karena di segmen awal kita selalu memberikan update-update terbaru dan juga memotivasi kalian untuk bisa terus semangat dan ibarat arti apa yang mesti dilakukan. Betul. Ya, jadi membuat kalian termotivasi dan untuk terus bangkit. Yes. Ya. Mungkin juga kalau untuk manis yang ada berita-berita yang ingin kita sampaikan di Brownies, bisa juga dikirimkan ke Instagram kita ya, @brownies_ttv, supaya kita bisa update di harian besoknya ya. Bukan begitu, Mas? Mas ya, bener ya? Iya, oke. Oke. Pak Handi. Dan sekarang ini kita sudah tersambung dengan Detri Hermanto, salah satu artis yang kemarin ini sempat terkena corona dan sekarang ini sudah dinyatakan negatif. Sudah dinyatakan sembuh, dan kalau nggak salah ini untuk artis Indonesia dia pertama. Ya, tapi sekarang ini sudah dinyatakan negatif dan sembuh. Oke, dan sekarang kita sudah tersambung oleh Detri. Oke. Sekarang kita, halo. Ini jelas. Halo. Iya, Detri. Det. Halo Adetri. Detri, dengar suara kita dengan baik nggak, Det? Dengar jelas. Tapi suara Detrinya kecil nih. Di belakang. Halo Adetri. Halo. Iya. Ya, halo. Oke, Detri. Ini kita dari Brownies. Tapi sebelum kita ngobrol sama Detri, kita punya tayangan dulu yang mau kita tayangin ya. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Hai manis, siapa yang ingat dengan aktor Detri Warmanto? Detri Warmanto mengawali karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2008 lewat sinetron Kepompong. Sukses membintangi beberapa judul sinetron, pada tahun 2012 Detri meminang putri dari Menteri Cahyokumolo karunia Putri Pari Cendana dan telah dikaruniai 2 buah hati. Akhir-akhir ini nama Detri Warmanto santer diberitakan oleh beberapa media.
Pada 20 Maret lalu, ia memposting foto dirinya sedang santai di tempat tidur dengan caption yang mengatakan bahwa dirinya positif mengidap penyakit corona. Seperti apa ya manis cerita Detri Warmanto sebagai selebriti pertama di Indonesia yang positif terkena corona? Yuk kita dengar cerita selengkapnya ya, hanya di Brownies, obrolan manis. Detri. Halo Ruben. Oke, ini justru yang kita pengen tahu dari Detri. Ini kabarnya gimana Detri sekarang ini? Alhamdulillah dari awal sampai detik ini baik-baik aja sih, sehat-sehat aja. Dan memang dikabarkan sekarang ini Detri sudah negatif ya? Sudah. Sudah negatif. Sudah. Oke, untuk Detri ini memang awalnya justru yang kita pengen tahu awalnya kamu ini terkena corona ini seperti apa sih Detri? Awalnya terkena tuh kita nggak pernah tahu sih. Maksudnya kalau gua pribadi sih gua nggak tahu kena di mana. Mungkin kalau orang lain bisa tahu karena misalnya dia ketemu sama PDP, ODP atau enggak orang-orang yang ternyata memang dinyatakan positif COVID-19. Tapi kalau misalnya gue sih emang dari awal kan gue disebut OTG, orang tanpa gejala, dan gue nggak tahu juga kenanya di mana, terpaparnya sama siapa, terus kapan gue keluar, kapan gue keluar negeri, terus kapan gue itu gue nggak pernah bisa prediksi gue kenanya di mana dan kapan gitu. Oke, nah awalnya kamu tes, memang kamu sendiri yang mau tes atau gimana? Oh, jadi cerita awal sih emang nggak ada keinginan untuk ngetes ya. Jadi memang kebetulan Pak Menteri Perhubungan Budi Karya dinyatakan positif, terus satu keluarga semua beserta jajaran kabinet suruh Pak Jokowi suruh dites gitu. Dan kebetulan di rumah tuh ada 3 orang yang terpapar, salah satunya ada driver di rumah, ada asisten pribadinya ibu mertua gue sama gue gitu. 3 orang ini tiga-tiganya tanpa gejala sama sekali. Jadi nggak ada yang kita lihat di berita tuh, selama kita lihat ada batuk, flu, demam, terus diare, itu sama sekali nggak ada di kita bertiga gitu. Jadi pas selama isolasi di rumah apa yang kamu rasain? Kayak orang biasa aja gitu? Normal aja sih, jadi emang kalau makanya setiap kalau ditanya cepat sembuh ya, terus sakit apa segala macam, emang dari awal sih gue nggak ngerasain apapun sama sekali, nggak ada gimana cuma mental aja yang berubah gitu karena orang sehat terus tiba-tiba dinyatakan oleh swab test, kan memang kita melakukan ada 4 tahapan tes kan. Pertama ronsen paru, terus tes darah, tes tensi, terakhir tuh swab. Ya. Nah swab test itu memang khusus yang buat ngetes dia dinyatakan positif atau negatif gitu. Nah ini tes yang paling akurat lah untuk saat ini, namanya swab test ya, metodenya PCR. Nah itu modelnya kayak 10-15 cm cotton bud, terus dicolokin ke hidung, dan hasilnya sekitar 4-5 hari lah, itu paling cepat gitu. Nah, dari hasil tersebut kita langsung tahu kalau kita ternyata dinyatakan positif. Nah, awal pas dinyatakan positif, gue jujur kaget karena apa? Ya karena dari awal kan gue nggak pernah bisa nyangka karena nggak ada gejala sama sekali, nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada flu, nggak ada kayak meriang segala macam. Tiba-tiba dinyatakan flu, ya lebih ke psikis aja sih, mental sih. Tapi sih ngejalanin semuanya isolasi normal aja kayak biasa. Oke, tapi kalau menurut kamu ini obatnya apa sih sebenarnya? Obatnya atau makanan yang harus dikonsumsi itu apa gitu? Kemarin jadi awal ternyata dinyatakan positif, langsung tanya sama dokter, dok saya mau ke rumah sakit sekarang, dokter udah tahu kan kita bertiga di rumah nih terpapar. Kalau saya sih pribadi mau ke rumah sakit, terus dokter nolak gitu, dibilang nggak usah mas, di rumah aja, dibilang. Kenapa dok? Saya kan terpapar nih, saya kan positif corona, saya harus diisolasi di rumah sakit ya. Dokter bilang nggak usah, di rumah aja cukup kok. Loh, kenapa? Ya dengan alasan orang yang tanpa gejala lebih baik isolasi mandiri karena takutnya orang-orang yang lebih membutuhkan, yang ada gejala atau nggak ada penyakit atau nggak orang tua yang benar-benar sakit, dia butuh ruangan, akhirnya penuh dengan orang-orang yang tanpa gejala pertama. Terus kedua,
gue tanya ada obat atau vitamin khusus nggak? Dokter juga sampai detik ini bilang nggak ada karena sampai detik ini dunia dan WHO belum menemukan obat dan vaksinnya. Sampai detik ini, sampai pada saat itu pertanyaan itu membuat gue sama sekali tidak tenang gitu. Akhirnya jawaban dokter adalah ini yang disebut self-limited disease. Jadi emang sembuh dengan sendiri, self-healing lah. Jadi gimana caranya bisa sembuh dengan sendirinya? Makanya kan gue bingung, cuma isolasi mandiri di rumah tanpa obat kok bisa sembuh gitu. Apa yang badan kita tuh punya apa yang bisa ngelawan virus tersebut? Terus dokter bilang kita tuh punya obat terbaik di dalam tubuh adalah imun. Tetap sih sebenarnya dari awal juga gue udah tahu kalau kita punya imun di dalam tubuh dan bisa menyembuhkan gitu. Tapi gimana cara untuk naikin imun tubuh? Ya udah akhirnya dokter kasih tahu nomor satu sebenarnya pikiran. Kita tuh nggak boleh panik, nggak boleh parno, nggak boleh stres, nggak boleh emosi dan lain-lain lah. Positifnya kita harus tetap optimis, tetap harus bahagia, harus tenang, bed rest, optimis gitu nomor satu. Nah dari semuanya itu kolaborasi dan ke medisnya pola hidup yang baik kata dia, pola tidur, pola makan, jaga kesehatan, 4 sehat 5 sempurna, vitamin, olahraga, kena sinar matahari. Dengan itu dia combine antara pikiran sama medisnya combine, akhirnya imun itu tak tumbuh gitu. Sebenarnya gue udah berpikir, itu juga gue belajar di ISD juga gue udah belajar, tapi kan gue nggak tenang, kondisi kita terpapar corona, terus suruh tidur isolasi mandiri di rumah gitu. Sampai sekitar 1 sampai 5 hari sih gue tetap masih mencari belum tenang ya Ben. Kayak mencari gitu. Gue masih kayak ini gue harus ngapain di dalam satu ruangan, kan gue memang beda rumah sama keluarga gue. Gue beda rumah dan gue emang harus dikotakin dalam satu kamar, gue nggak boleh keluar rumah. Pertama gue udah nggak boleh kontak sama orang luar, terus kedua emang gue nggak boleh kontak juga dengan barang lain gitu. Jadi misalnya gue takutnya, gue kan di rumah tanpa masker, gue takutnya gue bersin, gue kena meja, gagang pintu segala macam, itu kan harus didisinfektan semuanya gitu. Jadi pada saat itu ya gue jadi berkecamuk dalam pikiran gue nih, mental sama psikis gue yang benar-benar keganggu karena pertama gue harus jauh sama keluarga, anak, istri gue, terus kedua gue harus berpikir gimana caranya gue fight di dalam satu ruangan ini dan gue harus sembuh gitu. Udah lagi, terus gue nggak pernah juga, bukan suatu hal yang ringan buat gue untuk memblow up gue ke media gitu. Karena memang awalnya kan gue cuma kayak tulis di Instastory kan, di sosmed gitu. Tiba-tiba tapi yang repost teman-teman banyak lah, gue nggak sadar di situ ada artis, ada apa, tiba-tiba blung gitu. Terus akhirnya wartawan besok mau langsung branding pertanyaan, terus akhirnya tanya itu kondisinya gimana segala macam. Akhirnya gue mau nggak mau harus kayak ngejalanin dua. Kalau kayak Pak Wali Kota Bogor kan dia punya sikap tuh social media distancing gitu. Udahlah, dia mau sembuh dengan tanpa ada distraction dari kondisi luar. Tapi kalau gue waktu pada saat itu mau nggak mau jadi gue harus balas-balesin dan akhirnya gue harus fight sama dua ini. Pertama badan gue sendiri gue harus sembuh. Kedua gue harus balas-balasin, tapi dengan gue membalas-balas itu akhirnya suatu hal yang positif buat gue gitu. Gue bisa memberikan informasi, sharing informasi, edukasi. Akhirnya masyarakat alhamdulillah sih responnya positif ya gitu, dengan respon positif ke gue, dan akhirnya gue juga bisa naikin imun tubuh juga sih, Bet. Gitu. Oke. Nah, ini justru aku punya tayangan di mana cara Detri dan juga istri serta anak untuk bertemu ya. Aku punya tayangan ya, ini dia. Bye-bye. Mulai kali laksana Caca. Papa, cepat sembuh ya negatif. Papa, sehat. Oke, makasih sayang. Bye-bye. Papa, yang negatif. Oke, Sehat. sayang. Amin. Udah. Detri, jadi Iya. memang komunikasi dengan keluarga akhirnya melakukan lewat video call aja gitu ya. Iya, benar. Semangat dari anak-anak Jadi- dan istri seperti apa sih Detri buat lo? Kalau menurut gue semangat anak-anak dan istri gue nomor satu ya, karena dengan kondisi gue juga nggak tahu pada saat itu gue
harus ngejalaninnya seperti apa. Gue pikir kan, gue juga sempat terlintas sih dalam pikiran gue kemarin, apa gue ini umur gue udah sampai sini aja, apa gimana gitu, apa jangan-jangan gue meninggal sampai saat ini, karena kan yang gue lihat di berita adalah corona itu batuk, terus sesak, habis sesak pakai ventilator, habis itu meninggal gitu. Nah, gue nggak tahu di dalam satu ruangan gue tanpa ada siapa-siapa, gue cuma bisa komunikasi sama dokter lewat telepon. Pada saat itu, ya gue nggak bisa tahu tiba-tiba gue mendadak sesak terus tiba-tiba meninggal. Jadi untuk saat itu sih memang gue memang kondisi di mana ada saat depresi juga gitu loh. Gue harus ngejalaninnya seperti apa. Tapi kalau balik lagi dengan kondisi gue buat, lo tanya mengenai gue sama anak istri gimana, apa namanya, itu support yang luar biasa buat gue pada saat itu, karena memang yang membuat gue sampai saat ini gue bisa berdiri sampai saat ini dan gue bisa sehat, mungkin ya gue yakin atas doa dan support mereka gitu, salah satunya. Oke, dan sekarang ini aku punya tayangan di mana momen ketika Detri dinyatakan negatif, dan kita punya tayangannya, ini dia. Papa, kakak sayang sama papa karena papa itu lagi sakit. Karena sama sayang sama papa karena papa itu lama sakitnya. Papa, Kak Lila kangen sama papa, udah lama nggak ketemu papa. Sekarang baru ketemu papa. Papa Cici, kakak kangen karena udah lama nggak ketemu. Yeay, kiss. Aku lagi. Aku kangen banget sama papa. Oke, Detri, berarti ketika lu dinyatakan negatif, butuh waktu berapa lama untuk bisa bertemu dengan anak-anak lagi? Kalau dengan apa dokter bilang, emang masa inkubasi di badan itu sekitar 7-14 hari lah gitu. Tapi pada kemarin gue melakukan isolasi mandiri itu gue lebih dari 14 hari, mungkin 21 hari ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. 21 hari itu gue 14 hari gue harus isolasi mandiri setelah awal tes gitu. Dan 14 hari gue nunggu antrian untuk ngetes lagi di rumah sakit RSPAD untuk tes swab lagi. Dan menuju ke nunggu antrian itu, gue nunggu antrian dan nunggu hasil nambah 7 hari, sekitar 21 hari lebih, gue baru balik ke rumah. Oh, oke. Kalau kondisi ibu mertua dan asisten pribadinya sekarang juga sudah sembuh berarti? Kalau alhamdulillah keluarga semua setelah gue dinyatakan bertiga positif, saat itu langsung semua dites di satu rumah dan semua emang dinyatakan negatif dari awal gitu. Dari awal negatif, terus selalu tes berkala tiap minggu pada saat itu. Oke, Detri, ini sebelum kita tutup hari dan ini. Semuanya alhamdulillah negatif. Ya, Detri, ini sebelum kita tutup hari ini, mungkin ada hikmah apa yang bisa lu petik dari semua ini? Kalau hikmah sih pasti luar biasa ya. Maksudnya nggak ada yang buruk buat gue. Segala sesuatu yang kena di gue pasti itu hal yang baik buat gue gitu. Jadi apapun yang Allah berikan sama gue pasti ada sesuatu yang baik. Dan gue sampai detik ini gue yakin dengan gue kalau ditanya nyesel atau enggak, gue nggak nyesel dengan kondisi gue pernah terkena atau terpapar gitu. Karena banyak hikmahnya ya. Contoh kayak misalnya dari sekarang gue jauh lebih disiplin gitu. Disiplin menjalani hidup, kayak pola olahraga lebih teratur, pola makan, pola hidup, terus makan vitamin segala macam. Terus kayak silaturahmi gue sama kayak gue nggak tahu, gue jadi banyak yang hubungin gue, dari teman lama juga gue ngubungin, jadi komunikasi gue alhamdulillah jadi semakin lebar. Terus udah gitu silaturahmi gue juga semakin bagus. Terus gue bisa bermanfaat bagi orang, menurut gue juga gue jadi bahagia gitu. Jadi Allah memberikan segala sesuatu ke gue, ini hikmahnya luar biasa buat gue pada tahun ini gitu. Memang kalau untuk saat ini semua orang lagi prihatin lah. Emang segala sektor, segala lini lah. Nggak usah berpikir yang bawah lagi prihatin, yang atas nggak prihatin. Nggak, sini sih semua lini lah. Semua juga lagi. Soalnya gini Ben, kemarin ada
ada beberapa profesi itu hubungin gua, bahkan kayak driver ojol gitu, pada bilang saya lebih baik mati kelaparan deh daripada mati corona, karena sekarang banyak juga orang harus cari duit hari ini untuk makan besok segala macam. Itu kan buat gua kan kesentuh, jadi hikmah yang luar biasa lah buat gue. Sekarang gue lebih bisa melek dalam arti gue bisa melihat banyak segala hal ya. orang Iya betul sekali. Oke, Detri makasih ya sudah bisa berbagi cerita sama kita hari ini. Ini menjadi semangat buat kita semua masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan. Thank you Detri, salam buat keluarga. Bye. Jadi sebenarnya isolasi mandiri ya Om. Isolasi mandiri itu penting. Ya. Kita social distancing itu penting. Makanya apa yang dilakukan Brownies juga kita pakai. Protek diri kita ya Iya, Oma. jadi ini juga penting gitu ya. Jadi untuk pemain band nggak apa-apa, cukup masker aja. Banyak pemain band yang nanya sama aku, perlu gak mukanya dikarungin? Jangan, nggak apa-apa. Udah lu gitu aja. Masker juga udah cukup. Dikarungin aja begitu, apalagi lu dikarungin. Iya. Ya. Jadi mendingan Kang, tadi kacamata gua mana? Jangan dijual loh Kang. Ya, oke. Dan yang pasti kalau kita berbicara tentang hari ini banyak bintang tamunya ya Oma. Apa? Hari ini banyak bintang tamunya. Banyak bintang tamunya. Jadi sepertinya di meja VVIP, di bangku VVIP ada artis yang sedang kasak kusuk, sepertinya mungkin apa ya? Itu kayaknya mandangin kamu dah. Ada lagi yang bisa ku Lah si Rosa nyanyi. tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kacamnya dirimu atas diriku. Kau luapkan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis melepaskan. Ocha konser. Ocha. mungkin dia rindu manggung kali ya. Oh dia bisa, Mam. bisa nyanyi. Kok Mami cuman begini doang tapi Mami bisa nyanyi sih Mam? Itu seniman kali ya? Enggak, si Rosa biasa sebulan kerja 30 hari, sekarang dia nggak nyanyi 30 hari, mulai ngap kali Oma. Iya. Mam. Tapi kayaknya Ngomong dong Teh. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, isi semua rasa dalam hati, hanya ingin dapat memiliki dirimu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, isi semua rasa dalam hati, hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Hey, ini orangnya yang nyanyi. Mana sih? Ini itu suara aku. itu suara kamu. Yang tadi Rosa suara kamu? Iya. Oh my god. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Makanya aku bilang kok ini kok tiba-tiba Mami di sini. Iya, soalnya kemarin gue sempat teleponan sama Rosa. Hah. Lagi apa Mam? Lagi di rumah aja, kangen nyanyi katanya. Kata dia. Astaga. Turunin udah, jangan digantung di situ kesian. Oke. Tapi gini, berarti kalau Lyodra ya, Lyodra Aida. Lyodra ini yang viral itu, Iya. Suaranya keren. Aduh amin. Kalau Kak Lyodra Ayu kemarin juga. juara berapa? Juara 1 di ajang Idol. Indonesian Idol ya. Luar biasa. Oke, baik. Aku ada artikel sebelum, pasti semua manis yang ada di rumah nungguin Lyodra nyanyi kan? Tapi tunggu dulu ya, aku punya artikel. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Lyodra Ginting juara kontes menyanyi di usia 16 tahun. Kamu 16? Aku 16 tahun. Oh, tua kamu setahun, aku 15. Dulu Ayu waktu keluar single pertama umur berapa,
Aku keluar single pertama umur 14 tahun, 15 Enggak, tahun. yang waktu awal-awal kamu naksir aku pertama itu Iya, umur itu berapa? 15 tahun. Masa sih yuk? 15 tahun itu benar. Ya karena make up mukanya jadi tua. Sabar Jangan marah yuk. dulu. Sabar Ini yuk. cuma dijelasin gini doang. Ya Allah. Ini pada percaya ngegas. Naik mulu nadanya. Yarin, Ini. udah. Oke, Leodra kita duduk yuk. Sambil duduk ngobrol ya. Oke. Dan Tepuk tangan sekarang ini penonton buat Leodra mana? Terima kasih, thank you. iya isi. Isi ya, isi. Udah cukup. Leodra, ini awal karir kamu itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Awal karir, tapi kakak-kakak pakai ginian ya? Aku Oh nggak iya, pakai ini buat gini. Oh ada kita, sayang. ada buat kamu mana? Iya, Coba buat mana bintang tuh, tamu. mana tuh buat aku? Coba Ada untuk Leodra. masuk anterin dong. Yes. Iya. Oke. Aman kan? Iya, Leodra, ini awal karir kamu tuh sebenarnya gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu aku kan dari Medan asalnya Kak. Ya. Jadi sering lomba-lomba di Medan. Terus habis itu puji Tuhan juga sering menang di Medan. Tapi karena kemarin itu waktu aku umur mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya. Aku ikut ajang gitu karena aku udah les vokal, aku pengen coba tambah pengalaman aku juga. Aku ikut ajang pencarian di TV untuk pertama kalinya. Itu dulu di Indonesia Mencari Bakat di Trans TV, guys. Oh. Jadi pertama kali di situ. Iya makanya kayak pernah lihat waktu kecil di mana. Oh gitu. Kaida Udah peres lu peres dah. Udah. Oke gitu. Hai kakak Igun. Sayang. Jadi Lucu deh. mana? Iya. Kayak ngeliat lumba-lumba ya. Lucu deh. Dia emang gemes Ini kan? gue berasa ikan di akuarium ya, nggak boleh megang, lihat aja dari jauh gitu. Iya. Oke, yang pasti untuk manis yang ada di rumah penasaran sama Leodra, nanti kita akan dengar bagaimana dia nyanyi dan perjalanan karirnya seperti apa. Sesaat lagi tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey.